Assalamualaikum Ibu Yuni, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu, ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya terima kasih ya Bu Dewi sudah bersedia untuk mendengarkan saya. Di sini saya mau berbagi pendapat lalu sekaligus coaching ya sama Ibu perihal masalah saya, permasalahan saya di sekolah bahwa akhir-akhir ini di sekolah saya terlihat siswa agak kurang sopan santun terhadap gurunya. Menurut saya siswa seperti itu kayak seperti krisis moral gitu. Begitu Bu. Nah sekarang saya mau tanya, kalau begitu ukuran keberhasilan Ibu dalam sesi coaching ini bagaimana terhadap masalah yang sedang Ibu hadapi? Kalau yang pertama saya inginkan itu perubahan perilaku siswa itu tersendiri dalam interaksi sehari-hari dengan guru. Itu kan merupakan indikator yang utama. Lalu jika siswa menunjukkan peningkatan dalam mengucapkan salam, berbicara dengan bahasa yang sopan, lalu menunjukkan sikap hormat, nah itu dianggap sebagai sebuah keberhasilan buat saya. Nah sekarang Bu, bagaimana sih perasaan Ibu saat menghadapi situasi sekarang? Saat menghadapi murid yang terlihat kurang sopan, itu bagaimana perasaan Ibu? Saya kalau sebagai guru melihat siswa seperti itu, saya merasa prihatin ya Bu ya, karena itu kan krisis moral gitu. Jadi saya merasa khawatir bagaimana masa depan siswa tersebut. Padahal kan sopan santun itu adalah salah satu aspek penting dari perkembangan karakter dan sosial seseorang gitu. Kalau Ya. misalkan kurang sopan santun itu tidak hanya akan mempengaruhi hubungan siswa dengan guru, tetapi juga di luar sekolah juga itu akan mempengaruhi kehidupan mereka nanti. Gitu. Lalu dibalik itu semua, ada rasa tanggung jawab sebagai seorang guru, sebagai pendidik untuk membantu siswa tersebut untuk memahami bahwa pentingnya sopan santun dan etika. Sementara kan kalau di sekolah itu kita itu bukan hanya belajar, tetapi juga belajar untuk membenah diri, belajar untuk karakter siswa, gitu. Seperti itu, Ya. Bu. Nah, setelah Ibu menjelaskan perasaan Ibu terhadap situasi yang sedang Ibu rasakan, coba menurut Ibu kalau dinilai dengan skala 1 sampai 10, Ibu mau seperti apa anak-anak? Hmm, kalau sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, saya berusaha untuk mengajarkan nilai-nilai positif dalam pendidikan. Karena saya percaya itu kalau sopan santun dan rasa hormat terhadap guru itu seharusnya mendapatkan penilaian yang tinggi. Kalau di skala 1-10 itu harusnya 9, 10 gitu. Oh, iya. Tetapi dalam hal ini sepertinya siswa tersebut hanya ada di skala 5 atau 6. Seperti itu, Bu. Iya. Nah, kalau sekarang menurut Ibu ada di skala 5 atau 6, apa yang akan Ibu lakukan untuk merubah dari skala 5 ke 9? Dan menurut Ibu bagaimana usaha Ibu dan bagaimana cara yang akan Ibu lakukan? Untuk merubah skala itu dari 5 ke 9 itu ada beberapa langkah mungkin yang akan saya ambil. Yang pertama itu menetapkan standar yang jelas mengenai perilaku yang diharapkan oleh dari murid itu sendiri. Ya. Lalu hal ini juga bisa dilakukan dengan penyusunan kode etik sekolah yang menggarisbawahi bahwa pentingnya sopan santun dan rasa hormat terhadap guru. Itu ada di mungkin itu harus diterapkan lebih di tata tertib sekolah. Lalu guru juga harus menjadi teladan yang baik ya Bu ya. Murid kan cenderung meniru itu perilaku orang dewasa di sekitar mereka gitu. Jadi guru juga harus menunjukkan sikap sopan santun dalam berinteraksi, baik itu dengan murid maupun dengan gurunya itu sendiri. Dengan menjadi contoh yang baik itu kan mudah-mudahan gitu siswa juga merasa malu dan lebih menghargai gitu karena pada gurunya juga sopan gitu. Seperti itu. Jadi kita juga harus menjadi teladan yang baik ya Bu bagi murid-murid.
Iya gitu, jadi harus punya dampak positif gitu terhadap sopan santunnya. Nah sekarang, menurut Ibu dari tindakan, tersebut akan sangat berdampak positif bagi perubahan sikap sopan santun murid terhadap guru di sekolah. Jadi yang sudah Ibu lakukan apakah akan berdampak positif bagi perubahan sopan santun dalam diri murid terhadap guru di sekolah? Jadi perilaku murid ke guru itu apakah akan ada perubahan yang positif? Kalau menurut saya itu pasti tentu saja ya akan ada perubahan gitu. Lalu untuk berkolaborasi juga dengan orang tua agar dapat memberikan dampak yang positif terhadap perubahan sikap juga, itu juga penting. Orang tua kan memainkan perannya itu di sekolah bukan di sekolah, orang tua kan memainkan perannya itu kan di rumah ya, sedangkan kan Ya, di sekolah hanya beberapa jam gitu. Dan, pembentukan nilai-nilai sikap anak itu harusnya tertanam gitu sejak dini, makanya harus, berkolaborasi dan bekerja sama antara orang tua dan guru untuk, dapat menciptakan lingkungan yang konsisten dan mendukung, di mana nilai-nilai sopan santun itu dapat dipraktikkan secara berkelanjutan. ya. Nah, dari yang sudah Ibu lakukan gitu ya, apakah ada hambatan dari tindakan yang sudah dilakukan tersebut? Hambatannya atau tantangannya gitu? Untuk tantangannya itu paling, itu tantangannya itu pasti kembali lagi kepada murid itu sendiri, Bu. Iya, Kalau mereka melakukan sikap positif, hanya ingin mendapatkan nilai atau misalkan hanya disuruh kan biasanya itu tidak dari kesadaran dirinya sendiri gitu. iya, Faktor lingkungan dan teman sebaya juga bisa menjadi hambatan gitu. Kalau misalkan anak-anak itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan teman-teman mereka gitu. Dalam hal ini penting juga orang tua untuk tidak hanya fokus pada disiplinnya juga, tetapi menyediakan lingkungan yang positif juga untuk membangun nilai-nilai yang baik, baik di rumah maupun di sekolahnya. iya. Nah, sekarang coba saya mau bertanya ya, Bu, rencana aksi apa yang akan Ibu lakukan dalam mencapai tujuan supaya, murid Ibu mendapatkan perilaku sopan santun yang baik itu bagaimana? Jadi rencana Ibu itu bagaimana agar murid itu bisa berperilaku sopan santun? Mungkin kolaborasi dengan orang tua dan sekolah juga, karena kemarin juga, sudah melakukan Diklatsar juga itu teh, yang saya harapkan dalam Diklatsar itu siswa tersebut, dapat, memiliki perubahan karakter yang positif. Sekarang Bu ya, saya mau tanya lagi, apa sih komitmen Ibu nantinya untuk menjaga supaya tujuan itu tetap tercapai? Komitmen saya, agar tujuan itu, tetap tercapai itu saya harus, bertindak secara konsisten dalam, menjalankan, rencana saya. Ya betul sekali ya Bu, apa yang akan Ibu lakukan terhadap masalah yang sedang Ibu hadapi. Jadi sebagai guru juga kita harus menjadi teladan yang baik bagi murid-murid kita. Nah, setelah kita melakukan sesi coaching ini, apakah Ibu mendapatkan pencerahan atau mungkin terbantu dengan solusi yang saya, berikan? Alhamdulillah, saya menjadi lebih lega setelah berbicara dengan Ibu. Terima kasih banyak. Jadi, saya mendapat pencerahan gitu untuk kedepannya itu seperti apa gitu, untuk, Ya, merubah anak-anak agar lebih bernilai positif gitu. Terima kasih Ibu. ya sama-sama Ibu, saya juga senang bisa membantu Ibu. Oke. Mungkin lain kali saya bicara dengan Ibu ketika ada perubahan yang lebih signifikan. Siap Bu, ditunggu ya Bu ya. Ya, wassalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.